Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Witska. Merhaba, nasılsınız? İyi misiniz? Umarım hep iyisiniz. Nah, kali ini kita bakal coba ngerekam kayak gini dulu. Mungkin kayak kurang jelas gitu ya gambarnya. Karena aku nggak pakai kamera biasanya. Sekarang pakai kamera webcam dulu, which is not really good. Gak apa-apa, kita coba dulu karena ada satu metode yang aku ingin aplikasikan dan cukup berbeda dari biasanya. Nah, udah lama banget sih kita nggak ketemu ya, hampir 1 bulan rasanya. Sorry banget, mohon maaf banget. Çok uzur dilerim. Soalnya emang lagi cukup hektik beberapa hari ini, beberapa pekan terakhir ini. But it doesn't matter, aku bakal tetap share as long as I can, insya Allah. Gitu. Nah, terakhir kemarin kita udah bahas macam-macam kayak perintilannya. Nah, kali ini kenapa metodenya seperti ini? Karena aku pingin supaya kita lebih fokus ke yang akan aku share. Selama ini kayaknya wajah aku terlalu zoom in. So, let me show you something. Bir şey açacağım, size göstereceğim. İşte şu. Şimdi Türkçe öğreniyoruz. Bu konular var. Kita sekarang lagi belajar bahasa Turki. Dan ada beberapa topik seperti ini. Kita mungkin udah belajar ya tentang ini. Fi'il, tentang kata kerja. Kita udah belajar. Kita udah bahas. Dan ini super singkat. Waktu itu videonya aku ingat banget. Kayaknya nggak nyampe 3 menit. Nah, yang selanjutnya ini masih tentang zaman lar. Zaman itu apa? Maksudnya adalah tenses lah ya, atau apa itu? Grammar. Nah, grammarnya yang lebih tentang ke tenses. Jadi kayak menunjukkan yang dilakukan saat ini, atau yang telah lampau, atau yang akan datang. Nah, yang akan aku bahas kali ini adalah şimdiki zaman. Atau kalau misalnya di bahasa Inggrisnya itu mirip kayak present continuous tense. Şimdiki zaman. Sebenarnya kalau kita tahu dari artinya doang, gitu ya, şimdi itu artinya sekarang, berarti ini tuh adalah zaman atau tenses yang nunjukin kalau ini tuh hal yang dilakukan saat ini, sekarang, detik ini, gitu. Bukan yang kemarin ataupun yang besok gitu ya, akan datang. Nah, di sini bisa kita lihat formnya seperti ini. Ini sengaja aku biar nggak terlalu banyak mengetik ya guys. Aku mencari ide bagaimana caranya supaya bisa tetap jelas dan terlihat dengan baik oleh kalian. Nah, formnya itu atau bentuknya itu seperti ini. Kalau bentuk positif tinggal kayak gini, atau fiil. Fiil itu artinya kata kerja. Kita tambahkan e, i, u, u. Nah, ini tuh kan yang berdasarkan kalian inje sesleri ya. Nanti kalian bisa review lagi kalian inje seslerinya tuh apa aja. Yang aku pernah bilang kalau kalian dan inje sesleri itu memang agak sulit di awal, tapi by the time being, nanti semakin sering kita pakai, itu tuh bakal terasa like it's nothing, like a piece of cake, kayak itu mah gampil pisan kalau kata orang Sunda mah ya. Nah, kita tambahin apa lagi di sini, ditambahin your. Nah, di sini si your ini yang menunjukkan itu tuh adalah tentang yang kita ceritakan adalah tentang saat ini. Dan kisi eki atau yang menunjukkan subjek yang lagi kita ceritain itu sebenarnya siapa atau apa gitu kan. Jadi kalau misalnya tentang aku, nanti kisi ekinya gimana, yang kayak gitu ya. Kalau tentang kamu apa, tentang dia apa, kayak gitu ya. Nah, kurang lebih gitu untuk bentuk formnya, sorry. And then, ini kalau bentuk negatifnya tinggal ditambahin M.
Nah, ini jadinya cuma ditambahinnya me atau mi doang. Terus kisiekinya, ini aku singkat aja kali ya, soalnya mungkin bisa jadi masih belum kebayang nanti kayak gimana cara pakainya. Terus ini fiil untuk yang bentuknya positif interrogatif, itu bentuk tanya yang positif, fiil pakainya e, i, u. Nah, ingat kalau bertanya itu ada musun, muyung, muyus, kayak gitu ya. Nah, jadi makanya mu ditambahin kisi ekinya apa. Kayak tadi. Si kisi eki ini tuh sangat penting juga. Terus kalau bentuk negatif interrogatif itu ditambahin huruf M di depannya. Seperti itu. So easy, right? Kelihatannya, ya. Nanti kalau udah kita langsung cobain, bakal kayak ngerasa, wow, mudah sekali. Çok kolay gerçekten. İnan bana çok 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 kolay. İşte. Şimdiki zaman olumlu ile ilgili bir örnekler göreceğiz. Kita lihat dulu nih tentang bentuk şimdiki zaman yang positif. Kita lihat contoh-contohnya. Nah, misalnya fiil atau kata kerja yang akan kita gunakan di sini adalah yaz. Yaz itu apa? Berasal dari kata yazmak. Ingat kan, kalau fiil itu pasti bentukannya itu ada mak atau make di belakangnya. Dan itu bentuknya adalah yazmak. Berarti kita lihat dia bentuknya itu adalah kalen atau inje. Dan di sini pakainya karena ininya A, maka kita di sini pakainya E. Let me see, kalian injek di sini ada nggak? Aku tidak ingin. So, before you go, heart me better. Okay, so before you go, please bear with me. I'm looking for something that I forget to put. Where is sip, kita ini udah ketemu. Kalen inja selerinya. Jadi yang disebut kalen itu adalah A, E, O, U. Dan yang disebut inje itu adalah E, I, E, U. Nah, nanti penggunaannya itu tergantung sama huruf vokal terakhir dari si fiil kita, ya. Itu harus diingat-ingat. Nah, biasanya kalau akhirannya A, berarti kira-kira nanti kelompokannya tuh bakal ini nih, si A, E, O, ini, A, E, O, U ini bakal dipakai. Dan seterusnya ini belum aku dapat pastikan saat ini juga, karena nanti peraturannya itu bakal berubah-ubah tergantung konteks yang kita pakainya. Seperti itu. Mari kita kembali ke papan tulis kita. Where is my notes? This one. Oke. Tadi kita. Nah, berarti kita tahu nih
si. Nah, berarti kita tahu nih, yaz. Ini tuh kalen ya. Yang a, e, u tadi, kalen. Makanya kita di sini pakainya cuma bisa i, u, gitu kan. Jadinya karena a, dia berpasangannya dengan e. A berpasangan dengan e. Jadi yazyorum. Nanti kalau e berpasangan dengan i. Kayak gitu. O berpasangan dengan u. Kemudian e berpasangan dengan u. Gitu ya. Jadi nanti kalau ada a ataupun e pasti selanjutnya e. Atau kemudian ada e atau i. Pasti yang bakal dipakainya adalah i. Kemudian ada O atau U, berarti nanti yang bakal pakainya adalah U. Dan sedangkan kalau ada E dan U, yang kepakainya adalah U. Oke? Jadi seperti itu aja. Nah, di sini misalnya kita punya yaz, yazmak. Yazmak itu apa artinya? Writing, menulis. What if we rewrite the stars? I'm sorry. Oke, kita punya misalnya Kishieki atau subjek yang kita gunakan di sini itu adalah ben. Sehingga kita bisa ininya adalah yaz, your, Jadi Kishieki-nya adalah Kemudian kita untuk ngomongin kamu menulis berarti yaz, your, sun. Jadi sun di sini adalah menunjukkan subjeknya itu kamu gitu kan. Selanjutnya adalah kita pakai subjek o, jadinya yazyor. Belakangnya kagak ada apa-apa. Kemudian kalau bis itu yazyoruz. Siz yazyorsunuz, onlar yazyorlar. Udah tahu kan ya ben itu apa artinya, sen, bisis, onlar. Kayaknya aku udah pernah bahas deh sebelumnya di video sebelumnya. Jadi bisa kalian lihat aja lagi, sekalian review kali ya. Kemudian di sini ada beberapa istisna atau pengecualian. Ini tuh khusus kalau di sini tuh ada beberapa seperti ini nih. Kan akhirannya itu pas terakhirnya tuh emang vokal nih. Jadi masa anlamak itu artinya mengerti ya. Anlamak jadi anla yorum. Kayak aduh kagok gitu ya kalau kata orang Sunda. Kagok nggak enakeun gitu kan. Nah, jadi si a-nya itu dicoret langsung kita pakainya eyor. Jadi dibacanya adalah anleyorum. Aku mengerti. Itu I got it. Nah, dinlemek mendengar itu jadinya dinliyorsun. Ini e-nya istilahnya gugur gitu kan ya. Kemudian bash leyor. Kemudian bekliyoruz. Nah, di sini ada lagi yang lain, ingat. Kita pernah bahas masih kayaknya di awal banget deh. Aku ingat kayak rada-rada di awal gitu ketika kita bahas alfabet. Setelah itulah tentang ada yang berubah nih dari T menjadi D karena git misalnya ini harusnya gitior sunus nggak enak kan meni asa berat gitu kan ya. Jadi yang enak adalah gidior sunus seperti itu. Kemudian ada lagi ini ediorlar bukan etiorlar. Kayak aduh nggak enak nih lidahnya kayak kecelepet kalau misalnya bilangnya etiorlar mah gitu kan ya. Nah, seperti itu. Ya, mungkin bisa kalian catat dulu aja, bisa kalian pahami lebih lagi, dan kalian berlatih lebih banyak lagi. Saran aku adalah kalian latihannya itu adalah learning by doing. Kalian coba
sembari memperkaya vocab, kalian kumpulin tuh vocab-vocabnya apa aja, fiil-fiil yang mau kalian pakai, kemudian terapkan. Nanti lama-lama insya Allah ini tuh jadi bukan sebuah masalah yang besar. Itu benar-benar ini tuh udah Shindiki zaman itu adalah zaman yang paling mudah untuk dijelaskan, untuk diajarkan karena yang lainnya itu masih agak butuh waktu gitu kan. Agak ada yang bahkan formnya itu masih cukup puyeng lah ya, tapi bisa. Bukan berarti nggak bisa ya, bisa. Tapi kan sebelum kita naik level, kita harus ngelewatin dulu dong level sebelumnya. Nah, ini kita perkuat dulu, kita perkokoh dulu nih untuk si grammar yang ini. Oh my God, aku ngomong udah kayak berasa beneran guru bahasa Turki ya. Padahal mah guru abal-abal. Baiklah, yang selanjutnya kita şimdiki zaman olumsuz. Olumsuz itu maksudnya adalah yang bentuk negatif. Nah, tinggal ditambahin untuk lebih mudah dimengertinya langsung kita lihat ke contoh aja ya, ke örneknya. Mesela gelmek artinya datang. Gelmiyorum. Datang enggak, ini lagi aku lagi enggak datang gitu. Maksudnya aku enggak datang. Jadi kayak misalnya hari ini kamu datang enggak ke tempat kursus misalnya. Gelmiyorum ya gitu kan. Terus uyumak adalah tidur. Uyumuyorsun. Yürümek itu artinya jalan. Yürümüyor. Nah, ini anlamıyoruz lah. Wis. Tadi di atas si A-nya dicoret. Di sini kagak, nggak konsisten amat sih. Lah, guys, lihat lagi dong. Di atas kita coret karena dia vokal ketemu vokal. Ini vokal ketemu konsonan. Enak bacanya, nggak susah-susah kan? Nah, jadi langsung aja dah kita baca. Anlamıyoruz gitu. So easy. Kemudian gitmiyorsunuz. Bilmiyorlar. Itu. Yang selanjutnya şimdiki zaman tapi yang olumlunya nih. Yang kata tanya tapi positif itu adalah misalnya kita pakai geliyor muyum. Jadi aku datang gak sih gitu. Nah, nanya ke diri sendiri ya. Geliyor muyum. Aku datang ya. Nggak jelas sih ngapain ya nanyain. Kemudian, nah ini uyuyor musuh. Nah ini ingat, vokal ketemu vokal, berarti salah satunya harus ada yang mengalah. Kita tidak bisa untuk egois berjalan berdua gitu kan. Jadi harus ada salah satu yang mengalah. Jadi uyuyor musun, yürüyor mu, anlıyor muyuz, gidiyor musunuz. Ingat, gidiyor. Karena gitior itu gak enak. Gidiyor musunuz? Gidiyor musunuz? Biliyorlar mı? Nah, selanjutnya untuk bentuk yang olumsuz soru, ini juga gampang. Gelmiyor muyum? Uyumuyor musun? Yürümüyor mu? Anlamıyor muyuz? Gitmiyor musunuz? Bilmiyorlar mı? Gampang banget kan ya. Nah, kemudian udah sih, hanya itu aja. Selanjutnya adalah, nah istisna di sini. Nah khusus yemek dan demek. Yemek itu artinya makan, demek itu kayak ngomong gitu ya, ngomong. Tuh, ngomong menjadi
Yiyor sama diyor gitu. Ini jadi langsung dilangsungin Y ditambah iyor, D ditambah iyor, dan nggak bisa vokal ketemu vokal. Jadinya langsung pilih salah satu. Dan yang kita pilih adalah yang dari si zamannya itu yang nempel sama si zaman. Kemudian kita punya istisnanya ada beberapa. Sebenarnya bukan hanya 3 ini ya, tapi kan yang pernah aku bahas kayak T menjadi D, terus C menjadi J, dan seterusnya. Tapi yang di sini memang yang sering berkasus adalah ini, yang akhirannya T. Gitior menjadi gidior, tatior jadi tadeyor, etior menjadi edior. Seperti itu. Teh. Nah ini penting juga nih. Sebenarnya shindiki zaman itu bisa digunakan, kalau ini mah kalau ngomong sehari-hari doang ya, bisa digunakan dalam 3 hal, waktu sekarang, waktu rutin, atau waktu yang akan datang tapi rencana. Tapi ingat, ini tuh hanya bisa digunakan untuk saat kayak ngobrol aja, nggak bisa kita gunakan sebagai bahasa tulisan. Ini tuh kayak informal formnya gitu. Karena apa? Bagaimanapun ya kalau udah berupa tulisan, nggak mungkin dong kita pakai grammar yang ngaco-ngaco. Ini tuh hitungannya berarti jadinya grammar yang ngaco. Karena yang paling benar adalah cuman ini waktu sekarang. Itu digunakan untuk menyatakan untuk saat ini, kejadian detik ini juga sekarang nih aku lagi lakuin nih gitu kan. Misalnya ada Ben şimdi ders çalışıyorum. Aku sekarang lagi belajar nih gitu kan. Atau şu anda yağmur yağıyor. Atau itu adalah sekarang lagi hujan nih, hujan lagi turun gitu. Nah kalau misalnya mau kita pakai untuk nunjukin waktu rutin, kayak mereka tuh biasanya tiap pagi olahraga gitu kan. Ya kita sebenarnya nggak bisa pakai itu karena dia punya zamannya sendiri, gitu kan. Seperti itu. Tapi ya kadang kalau ngomong ketika lagi ngobrol gitu sama temen suka dipakai aja gitu. Dan kalau aku sih secara pribadi ya, kalau bisa langsung belajar hal yang benar, gak usah tahu deh hal yang salahnya apa gitu kan. Maksudnya ya mungkin oke, tahu hal yang form yang nggak benernya itu, tapi jangan sampai si bentuk atau hal yang nggak benernya itu jadi malah nyangkut di kepala kita dan malah itu yang kita ingat gitu. Ini juga berlaku untuk segala aspek kehidupan sehari-hari ya, nggak cuma ketika belajar ini doang, nggak cuma ketika topik ini doang. Jadi boleh kayak kita mengetahui hal yang memang flow-nya itu nggak benar gitu, flow-nya itu emang kurang bagus untuk diterapkan, tapi bukan berarti itu untuk kita terapkan gitu ya. Ingat, dan jangan sampai kalau misalnya kita kenali dulu aja dari sendiri. Kalau misalnya kita merasa, aduh nggak bisa nih aku tipikalnya cuman mau nge-save di otak aku itu yang benar-benar doang. Ya udah berarti ketika nemu hal yang nggak benar udah sekalian nggak usah dilirik sama sekali seperti itu. Jadi first thing first, kenali dulu diri kita, apakah kita bisa dengan tahu hal yang nggak benarnya itu membuat kita bisa memanage sekumpulan informasi di otak kita atau enggak, kayak gitu ya. Ini cuman beberapa ornek percakapan, konuşma, misalnya S-nya itu soru jawab gitu kan, jadi pertanyaan jawaban. Ne yapıyorsun? Maaf, aku yang bacanya itu kayak cara ngomong orang Turkinya harusnya ne yapıyorsun, tapi kalau mereka ngomong langsungnya ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Yemek yiyorum. Ne yemek yiyorsun? Ekmek yiyorum. Kamu lagi apa nih gitu kan? Aku lagi makan nih. Kamu lagi makan apaan? Aku lagi makan roti. Ekmek itu artinya roti. Her sabah süt içiyor musunuz? Tiap pagi kamu minum
Sud itu adalah susu ya. Her sabah, setiap pagi. Susu. Ichiyor musunus, apakah kamu meminum? Jadi setiap pagi apakah kamu minum susu? Nah, jawabannya kan kalau apakah itu pasti jawabannya kalau nggak evet ya higher, yes or no gitu kan. Evet, higher. Evet, her sabah süt içiyoruz. Ya, tiap pagi kita minum susu. Hayır, her sabah süt içmiyoruz. Enggak, tiap pagi kita nggak minum susu kok gitu kan. Her yaz piknik yapıyor musunuz? Apakah di tiap summer kalian itu apa itu namanya piknik gitu kan? Evet, her yaz piknik yapıyoruz. Hayır, her yaz piknik yapmıyoruz. Atau bisa disingkat langsung hayır yapmıyoruz. Ya dah. Atau evet yapıyoruz. Bisa disingkat seperti itu. Yarın futbol oynuyor musunuz? Evet, oynuyoruz. Hayır, oynamıyoruz. Kitap okuyor musun? Evet, okuyorum. Hayır, okumuyorum. Sudah. İşte. Ini bisa juga, oh nih, meskipun untuk nunjukin kayak apa yang lagi kita lakuin sekarang, tapi si ior-ior ini atau zaman yang ini tuh bisa digunakan untuk menanyakan beberapa hal kayak kamu tuh kerjanya apaan sih gitu kan? Kayak gitu. Nah, itu bisa diungkapkan dengan ne ish yapıyorsun. Ben öğretmenim. Kamu kerjanya apa sih? Aku seorang guru. Nah, bedakan dengan ne yapıyorsun. Kamu lagi apa? Oyun oynuyorum. Aku lagi main. Ini ada kata-kata isnya. Is itu artinya kerja. Seperti itu. İşte ini beberapa aku sadur dari sini. Namun aku sesuaikan lagi untuk formnya berdasarkan apa yang aku pelajari waktu di bangku HJTP Tomer. Oke, şimdilik bu kadar. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Görüşürüz. Bye bye.